Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita dimudahkan beribadah dan beramal soleh, terutama di hari-hari terbaik, di 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih Lailatul Qadar pada Ramadan 1441 Hijriah. Salat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliaulah teladan, uswah hasanah, qudwah bagi orang-orang beriman, bagi kita semuanya yang ingin menapaki jalan-jalan dakwah, jalan perjuangan, jalan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Kajian sirah nabawiyah kita pada kali ini adalah tentang perang Uhud. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa peristiwa-peristiwa penting, kejadian-kejadian penting selepas perang Badar, di mana setelah kekalahan kafir Quraisy pada perang Badar, mereka senantiasa ingin berupaya membalas dendam kekalahan ini, baik secara orang per orang, person, ataupun secara umum penduduk kafir Quraisy. Karena kekalahan mereka dalam perang Badar betul-betul menyakitkan, disebabkan hasil perang tersebut membuat mereka sangat malu dengan bangsa Arab. Quraisy yang hebat, yang besar, kalah dari pasukan kecil. Apalagi para pemimpin kafir Quraisy tewas dalam perang Badar. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan petinggi-petinggi kafir Quraisy yang lain yang ikut dalam perang Badar. Maka keluarga-keluarga mereka atau anak-anak mereka ini, mereka yang paling terdepan untuk membalas dendam. Nah, ini pula yang kemudian menjadi latar belakang terjadinya perang Uhud. Hampir 1 tahun ada beberapa perang-perang kecil, baik Quraisy yang bermanuver ataupun Rasulullah SAW dengan peleton-peleton kecilnya, dengan pasukan-pasukan kecil 30 orang, 50 orang, tetap melakukan manuver-manuver di sekitar Madinah. Bila ada kafilah dagang Quraisy yang datang atau melewati, untuk terus memberikan ancaman. Di samping Rasulullah SAW juga menghadapi berbagai kondisi di dalam kota Madinah yang ada kaum musyrikin, yang kemudian dalam tanda kutip mereka sebagian menjadi munafikin, dan juga kaum Yahudi yang mereka tak pernah tenang, tak pernah nyaman atas keberadaan Rasulullah dan para sahabat.
Maka di barisan kafir Quraisy dimotori oleh anak-anak petinggi yang sudah tewas. Ikrimah bin Abi Jahal, ayahnya sudah tewas dalam perang Badar, ya, berdiskusi dengan Abu Sufyan yang mertuanya sudah tewas, Utbah bin Rabi'ah, juga berdiskusi dengan Sufwan bin Umayyah yang ayahnya sudah tewas, Umayyah bin Khalaf. Akhirnya mereka sampai kepada kesepakatan untuk berangkat ke Madinah melakukan balas dendam. Maka mereka kampanyekan ini kepada seluruh penduduk kota Mekah, kepada Quraisy, bahwa tidak ada pilihan, segera kita membuat barisan atau pasukan menyerang ke kota Madinah. Bahkan mereka mengumumkan ingin meminjam sebagian harta kepada kabilah-kabilah yang ada. Sehingga terjadi pengumpulan harta untuk berangkat perang. Ada yang memberikan secara sukarela, ada yang atas nama hutang atau pinjaman. Sampai terkumpul kekuatan 1000 ekor onta dan senjata yang banyak, juga uang, emas yang mereka siapkan. Maka situasi di Mekah sudah dalam kondisi siap siaga, barisan atau pasukan satu persatu terkumpul dan sampai kekuatan 3.000 prajurit yang mereka semua dipimpin oleh Abu Sufyan. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat, kita ketahui ada paman Rasulullah masih berada di Mekah, Abbas bin Abdul Muttalib, yang dia dengan beberapa anggota keluarganya masih merahasiakan keislaman. Kita masih ingat dulu sebelum hijrah, ketika terjadi Bai'at Aqabah yang kedua, yang itu merupakan sudah tahapan Rasul akan ditampung di Madinah, akan diambil atau hijrah ke Madinah oleh orang-orang Muhajirina atau orang Ansar. Itu paman Rasulullah hadir di malam gelap pertemuan rahasia itu. Dan sebenarnya Abbas sudah merahasiakan keislamannya. Ketika perang Badar berhasil dengan kemenangan kaum muslimin di Badar, para sahabat Rasulullah menang, Quraisy kalah, itu Abbas dan beberapa keluarganya dan orang-orang Islam yang masih merahasiakan keislamannya di kota Mekah, itu bukan main lega bahagianya. Nah, pada kali ini dia sekaligus berfungsi sebagai mata-mata dan intelijen bagi Rasulullah SAW. Begitu melihat persiapan kafir Quraisy menggalang seluruh kekuatan dan prajurit dan personel untuk perang menyerang kota Madinah, maka Abbas langsung mengirim utusan cepat untuk berangkat ke Madinah. Jarak hampir 500 km oleh utusan Abbas ini tempuh dalam hanya 3 hari saja. Abbas mengirim surat menyampaikan kepada Rasulullah bahwa Quraisy sudah akan segera berangkat menyerang Madinah. Begitu surat ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah langsung memanggil Ubay bin Ka'ab. Di dalam Masjid Nabawi beliau bacakan isi surat kepada Rasulullah bahwa Quraisy ini segera datang menuju Madinah. Maka Rasulullah perintahkan para sahabat atau Ubay segera rahasiakan ini. Lalu Rasulullah menyiapkan pasukan. Nah, ini sebagai kondisi awal menjelang perang Uhud. Tahapan kedua, Rasulullah SAW tentu hanya punya waktu terbatas. Waktu perjalanan pasukan kafir Quraisy dari Mekah ke Madinah. Itulah ruang waktu untuk menyiapkan pasukan. Maka Rasulullah langsung mengadakan musyawarah tinggi dengan para sahabat, petinggi-petinggi Ansar dan petinggi-petinggi Muhajirin. Tentu dalam barisan itu juga ada orang-orang munafik yang dia secara lahir menyatakan keislaman, tapi mereka sebenarnya menyembunyikan kekafiran. Maka terjadilah al-majlis al-istisyari al-ulya
ya, majelis tinggi untuk membicarakan, memusyawarahkan menghadapi perang yang akan diadakan atau yang sudah disiapkan oleh kafir Quraisy menyerang Madinah. Maka Muhajirin, Ansar, penduduk Madinah diajak rapat oleh Rasulullah SAW. Nah, pada pertemuan rapat tingkat tinggi ini, memang mayoritas, terutama yang masih muda-muda, juga termasuk adalah para sahabat yang kemarin ketika perang Badar tidak ikut. Karena memang perang Badar niat awalnya kan hanya mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Jadi yang pergi tidak semuanya, jumlah juga terbatas, hanya 300-an orang. Ternyata ini berubah menjadi perang. Sehingga ada beberapa sahabat yang tidak ikut di Madinah, tidak pergi ke Badar. Maka momen perang Uhud ini, mendengar ini ada serangan dari Quraisy yang akan datang, mereka sangat bersemangat. Dan mereka bersemangatnya ingin kita hadang atau kita hadapi di luar Madinah, jangan di dalam Madinah. Adapun sebagian yang senior yang tua-tua, nah sebagian ada di dalamnya adalah barisan orang-orang munafik. Ya, ditunggu aja di kota Madinah, kita hadapi di kota Madinah pasukan Quraisy itu. Maka ini terjadi perundingan. Tapi suara mayoritas, karena banyak sekali yang menginginkan keluar Madinah, karena mereka juga ingin terjadi cerita kisah kepahlawanan sebagaimana bagus dan luar biasanya kisah kepahlawanan dalam perang Badar. Nah, Rasulullah SAW hari itu hari Jumat, zuhur dia, sebelum zuhur masuk ke rumahnya, dan Abu Bakar bersama dia, Umar bersama dia. Rasulullah dipakaikan baju perang, lalu sholat zuhur bersama sahabat. Asar juga seperti itu. Baru ketika asar beliau menyampaikan, mengajak semua untuk bertempur. Nah, tapi Rasulullah sudah keluar dengan memakai baju perang, pakai baju besi. Sebagian sahabat merasa tidak enak karena kesannya memaksa Rasulullah pergi keluar Madinah. Sehingga sebagian mereka menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak bermaksud memaksa. Kalau engkau ingin di dalam, kita menunggu di Madinah, ayo kita tunggu di sini. Atau bila di luar, kita keluar. Maka Rasulullah mengatakan, seorang nabi atau rasul kalau sudah memakai baju perang, maka tidak ada lagi istilahnya tidak keluar, sudah harus keluar. Maka akhirnya semua sepakat untuk keluar dari kota Madinah menyambut serangan kafir Quraisy ini di luar kota Madinah. Kekuatan awal pasukan Rasulullah ini berjumlah sekitar 1.000 orang. Dan mereka berangkat menuju ke arah Bukit Uhud. Dengan rencana di sekitar Uhud itulah nanti akan menghadang atau menyambut kedatangan pasukan kafir Quraisy. Namun ternyata di tengah perjalanan menuju Uhud ini, kaum munafikin mundur dari barisan, ya, keluar dari barisan, balik ke Madinah. Ini betul-betul pengkhianatan. Jumlah mereka sekitar 300 orang dalam suasana serangan yang akan datang dari kafir Quraisy dengan segala alat pertempurannya, dengan segala kekuatan mereka, dan berjumlah sampai 3.000 orang. Lalu kaum muslimin dengan persiapan yang terbatas, waktu yang terbatas, lalu tiba-tiba ada yang mundur. Ini memang sangat mengganggu kondisi ma'nawiyah, ya, kondisi kejiwaan, kondisi psikologi pasukan secara keseluruhan. Ini tentunya sikap orang munafik yang dalam waktu ke waktu dan dalam sejarah Islam selalu ada, menggoyang barisan internal kaum muslimin agar rapuh dan dikalahkan oleh lawan. Tapi Rasulullah tetap berangkat dan pasukan sudah dibagi, sebab yang akan dihadapi pasukan besar yang sudah menggalang kekuatan, mengeluarkan uang dan segala macam. Allah gambarkan dalam firman-Nya surah Anfal, walladzina kafaru yunfiqun amwalahum liyasuddu an sabilillah
Orang-orang kafir itu mereka keluarkan, mereka nafkahkan harta-harta mereka, mereka kumpulkan harta mereka untuk menghalangi dari jalan Allah. Fasayunfiqunaha, memang mereka akan infakkan itu. Thumma takunu alaihim hasratan, thumma yughlabun. Tapi infak orang kafir, biaya mereka keluarkan untuk bertempur ini akan menimbulkan penyesalan, kekecewaan, dan mereka pun nanti juga akan dikalahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah dengan pasukan yang ada terus melanjutkan geraknya ke Uhud. Pasukan dibagi 3 sayap oleh Rasulullah SAW. Ada sayap Muhajirin dipimpin oleh Mus'ab bin Umair, ada sayap Aus dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'az, dan ada sayap Khazraj dipimpin oleh Usaid bin Hudair. Dan pasukan betul-betul disiapkan oleh Rasulullah dengan seluruh peralatan yang ada. 700 orang berangkat menuju Uhud. Sebaliknya pasukan Quraisy yang 3.000 juga sudah mendekati Uhud dengan segala persiapan dan alat tempurnya. Kalau pada perang Badar, perang diawali dengan adu tanding 3 lawan 3, masing-masing 1 melawan 1, 3 orang muncul ke depan. Tapi pada perang Uhud ini pasukan Quraisy dengan pongahnya, ya, karena jelas nampak kekuatan mereka dari segi jumlah. Bahkan ada 200-an pasukan berkuda di bawah pimpinan Khalid bin Walid di dalam barisan kafir Quraisy. Nah, perang ini dipicu dengan munculnya salah seorang penunggang kuda hebat dari barisan kafir Quraisy, yaitu Thalhah bin Abi Thalhah. Dia terkenal sebagai seorang penunggang kuda, seorang jagoan, sangat terkenal. Jadi dia melesat dari pasukan maju ke depan, memancing dan memanasi pasukan umat Islam. Dan kehadirannya mendekati pasukan Islam, memang sebagian kaum muslimin cukup terganggu dan ya merasa tertekan juga, karena ini yang muncul seorang jagoan berkuda dan jagoan kafir Quraisy. Tapi waktu itu tantangan dari Thalhah bin Abi Thalhah ini langsung disambut oleh Zubair bin Awwam. Dia maju keluar dari barisan dan maju kemudian bertarung dengan Thalhah sampai Thalhah tewas. Zubair bin Awwam berhasil membunuh Thalhah bin Abi Thalhah. Nah, ini kembali mengangkat kondisi kejiwaan dan psikologi pasukan Rasulullah yang awalnya sempat down melihat seorang penunggang kuda yang gagah berani maju dengan pongahnya itu. Sebaliknya di barisan kafir Quraisy ini menimbulkan di satu sisi emosional mereka langsung terpicu, di sisi lain mereka terkejut, jagoan mereka langsung begitu cepat tumbang, dikalahkan oleh Zubair bin Awwam. Rasulullah juga membagi pasukan, ada sekitar 40 orang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, diletakkan di bukit kecil di depan Uhud yang sekarang dikenal dengan Jabal Rumah, ya, bukit para pasukan berpanah. 40 orang ini adalah pasukan berpanah, sudah diberi amanah oleh Rasulullah SAW. Uhmu zuhurana, kata Rasulullah. Kalian tugasnya jaga punggung kami. Jadi pasukan berperang di depan bukit kecil itu, mereka di bukit yang di belakang. Karena ada potensi menyusup lawan dari arah belakang. Jadi mereka bertugas menjaga punggung pasukan Rasulullah. Pasukan berpanah ini diletakkan Rasulullah di sana. Kata Rasulullah memberikan arahan, in ra'aitumuna nuqtal, jika kalian saksikan kami terbunuh, fala ta'tunana, jangan turun. Wa in ra'aitumuna qad ghanimna fala tusyrikuna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kalian lihat kami sedang mengumpulkan ghanimah, artinya kalau kami menang, jangan pula kalian ikut serta ke bawah. Jadi instruksinya jelas. Kalau kami terbantai di bawah, kalah, kalian jangan turun dari bukit itu. Tugasnya terus menjaga kami di atas bukit. Tapi kalau kalian lihat kami menang, kami mulai mengumpulkan ghanimah, jangan juga turun. Sampai aku kirim utusan
untuk boleh turun. Jadi jelas arahan dari Rasulullah SAW kepada pasukan berpanah. Dan memang pasukan ini menjadi sumber kekuatan pasukan Rasulullah. Karena keterjagaan dari belakang membuat musuh hanya bisa fokus menyerang dari depan. Dan kemudian pasca terbunuhnya Thalha bin Abi Thalha di tangan Zubair bin Awam, perang langsung berkecamuk. Ya, perang terbuka antara pasukan Rasulullah SAW dengan pasukan kafir Quraisy. Tentu pertarungan bebas dengan senjata pedang, panah, tombak ini salah satu bentuk pertempuran atau perang yang mengerikan sebenarnya. Berbeda dengan perang modern, pakai senjata dari jauh, dari tempat bersembunyi, apalagi menggunakan teknologi. Saling tidak kelihatan. Ini sangat terbuka. Siapa saja bisa menusuk dan menikam siapa saja. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pertempuran ini berlangsung dengan cepat. Pasukan Rasulullah dengan cepat juga kemudian menguasai medan tempur dan memukul mundur pasukan kafir Quraisy. Sehingga kesannya pasukan Rasulullah sudah mendapatkan kemenangan. Pasukan kafir Quraisy jauh terpukul mundur. Dan mereka sudah diambang kekalahan. Ya. Dalam situasi itu, pasukan kafir Quraisy sudah mulai lari sebagian terbirit-birit ketakutan. Ya, tentu sudah kocar-kacir. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mulailah sebagian mengumpulkan rampasan perang. Ya, mengumpulkan rampasan perang. Nah, situasi ini rupanya memecah konsentrasi pasukan berpanah yang di atas bukit kecil. Sebagian mereka menyaksikan, wah ini perang sudah hampir selesai, ini kita sudah menang, karena sebagian sudah mulai mengumpulkan rampasan perang. Komandan pasukan Abdullah bin Jubair tetap mengingatkan pesan Rasulullah kepada mereka, tapi mayoritas rupanya sudah lupa dan khawatir mungkin tidak akan mendapatkan rampasan perang. Sehingga satu persatu mereka turun ke bawah, meninggalkan posisi yang sudah ditugaskan Rasulullah kepada mereka, menjaga punggung pasukan Rasulullah SAW. Ya, sehingga kemudian hanya tersisa sekitar 10-an orang di atas bukit itu. Selebihnya turun, ikut pula mengumpulkan rampasan perang. Nah, rupanya kaum muslimin dan kaum muslimat, situasi ini dari jauh sudah dipantau oleh Khalid bin Walid yang memimpin sekitar 200-an pasukan berkuda di barisan kafir Quraisy. Begitu dia melihat pasukan berpanah sudah sangat minim di atas bukit, maka ketika itulah Khalid bin Walid membawa pasukan berkudanya memutar ke belakang, ya, mendekati bukit Uhud dan terus ke belakang bukit kecil tempat berjaganya pasukan berpanah ini. Dan kemudian mereka berhasil membantai ke-10 pasukan berpanah yang menjaga di atas ini, syahid semuanya. Lalu dengan mudah mereka kemudian menyerang pasukan Rasulullah dari belakang. Nah, inilah yang membuat titik balik pertempuran, yang nyaris sudah sedikit lagi pasukan Rasulullah ini akan menyelesaikan perang dan memenangkannya. Tapi tiba-tiba datang serangan dari belakang, disebabkan oleh pasukan berpanah di atas bukit Uhud yang dalam tanda kutip tidak disiplin dengan tugas yang diberikan oleh Rasulullah. Selera mereka, ya, keinginan mereka untuk mengambil rampasan perang, ghanimah bersama yang lain, telah membuat mereka lupa perintah Rasulullah. Dan ini kemudian membuat situasi menjadi berubah. Justru pasukan Rasulullah yang menjadi kocar-kacir karena tiba-tiba ada serangan dari belakang. Dan pasukan Quraisy justru akhirnya berbalik. Mereka bisa semacam hampir mengurung pasukan Rasulullah SAW. Nah, dalam situasi inilah terjadi ya, peristiwa yang sudah tidak dalam kendali lagi. Bahkan Rasulullah SAW sudah sangat dekat dari jangkauan kafir Quraisy. Pasukan kaum muslimin kocar-kacir. Sampai ada yang meneriakkan bahwa Rasulullah sudah mati, sudah tewas. Membuat beberapa sahabat jatuh langsung. Semangat tempur langsung melemah, terkulai. Untuk apalagi berperang, Muhammad sudah mati. Untuk apalagi berjihad, Rasul sudah tidak ada. Tapi untunglah ini hanya
isu yang dilemparkan oleh kafir Quraisy untuk melemahkan semangat tempur dan semangat juang pasukan Rasulullah. Beberapa sahabat segera ya, berada di sekitar Rasulullah, menjaga beliau dari serangan ada yang menjadikan tubuhnya sebagai tameng Rasulullah, walaupun kemudian tubuhnya menjadi sasaran tombak, panah, dan seterusnya. Juga ada paman Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib, yang pada perang Badar telah membunuh Utbah bin Rabi'ah bersama saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, mertuanya Hindun. Dalam perang Uhud ini juga Hamzah bagaikan singa menumbangkan satu persatu pasukan kafir Quraisy. Tapi rupanya Hindun yang juga ikut dalam pertempuran ini sudah membayar seorang jago tombak, ya, Al-Wahsy. Dibayarnya satu saja tugasnya, mencari Hamzah dan membunuhnya. Rupanya Wahsy sudah konsentrasi fokus hanya mencari dan membidik Hamzah bin Abdul Muttalib. Sementara Hamzah tentu konsentrasinya menghadapi banyak orang. Dan akhirnya Wahsy bisa menombak dan membunuh Hamzah. Setelah itu dia langsung melaporkan kepada Hindun, sampai Hindun dalam peperangan itu merobek-robek dada dan perut Hamzah sebagai bentuk balas dendam atas kematian ayahnya Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Dan memang kemudian pasukan Rasulullah bergerak untuk mundur lari ke atas bukit Uhud, menghindari serangan kafir Quraisy. Dan Quraisy merasa mereka sudah nyaris, atau katakanlah sudah mendapatkan kemenangan. Mereka pun juga tidak ingin nuansa kemenangan ini berubah pula nanti dengan kekalahan. Begitu pasukan Rasulullah sudah di atas bukit Uhud, mereka pun berbalik ke kota Mekah dan mengatakan, meneriakkan, kami sudah menang. Ya. Mereka memuji Hubal dan Tuhan-Tuhan mereka. Maka perang Uhud berakhir dengan, dalam tanda kutip, ya, kekalahan pasukan Rasulullah SAW, walaupun tidak sampai kafir Quraisy datang menyerbu ke Madinah dan menaklukkan kota Madinah. Tidak. Ya, mereka merasa mereka sudah selesai membalas dendam kekalahan setahun yang lalu, dan ada sekitar 70-an sahabat Rasulullah SAW mati syahid. Ada Mus'ab bin Umair, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan sahabat-sahabat mulia lainnya menjadi syuhada dalam perang Uhud. Setelah pasukan kafir Quraisy berlalu, Rasulullah kembali ke Madinah dan mengobati luka-luka para sahabat, dan kemudian para syuhada Uhud dikuburkan di bawah atau di kaki bukit Uhud. Bila kita pergi umrah, kita akan temukan pekuburan para syuhada Uhud di antara bukit Uhud dengan bukit pasukan berpanah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah yang mulia, banyak sekali pelajaran pada perang Uhud ini. Pertama, tentunya bagaimana kebencian dan kemarahan kafir Quraisy akan selalu mereka rawat untuk melakukan balas dendam. Mereka tidak akan pernah membiarkan dakwah Rasulullah SAW untuk eksis, menguat, menyebar. Dan ini akan terus berlangsung. Sebagaimana juga dakwah Rasulullah SAW tidak selalu kemudian mendapatkan kemenangan, ada kalanya mengalami posisi penurunan karena satu dan lain hal. Kepelajaran bagi para da'i, kapan dan dimanapun dakwah ini ada yang selalu membidik, menghalanginya, ingin memadamkan cahayanya. Bisa jadi satu saat para da'i berkembang dakwahnya, pada saat lain dakwahnya tertahan, bahkan mungkin mundur dalam posisi yang sudah dicapainya. Pelajaran kedua, Rasulullah SAW senantiasa dalam kewaspadaan yang tinggi, dan ini sudah kita sampaikan juga dalam beberapa pertemuan yang lalu. Sehingga beliau memiliki mata-mata yang berjalan di sekitar kota Madinah atau di pinggiran kota Madinah. Dan di dalam kota Mekah sendiri, walaupun itu pusat kekuatan kafir Quraisy, Rasulullah SAW punya mata-mata dan intelijen di sana. Yang dari waktu ke waktu berkirim kabar kepada Rasulullah
tentang perkembangan situasi dan kondisi. Nah, dalam perang Uhud ini, peran Abbas bin Abdul Muttalib sebagai sumber informasi yang dia berada di kota Mekah, dalam waktu yang singkat, informasi yang sangat penting bisa dia sampaikan kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah bekerja dengan strategi yang matang, dengan perhitungan yang sangat akurat, tidak menyerahkan kepada pertolongan Allah, tapi seluruh faktor-faktor manusiawi semaksimal mungkin dihadirkan oleh Rasulullah SAW. Pelajaran yang ketiga bisa kita ambil dalam peristiwa perang Uhud ini adalah bagaimana juga Rasulullah kembali menghidupkan budaya musyawarah. Walaupun beliau seorang nabi, seorang rasul, bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan Rasulullah sudah memprediksi perang Uhud ini akan ada kekalahan. Tapi dia tetap bermusyawarah dan mengambil pendapat mayoritas. Mayoritas menginginkan keluar. Walaupun Rasulullah sudah melihat tanda-tanda tidak akan menang. Tapi karena suara mayoritas menginginkan keluar dari Madinah, Rasulullah mengambil pendapat mayoritas itu. Padahal sebagai seorang Rasul mungkin saja dia kemudian mengambil keputusan sendiri, kita tetap bertahan di Madinah menyambut pasukan Quraisy. Tapi Rasulullah menghidupkan budaya musyawarah dan menghormati pendapat mayoritas. Pelajaran berikutnya, pelajaran tentang kedisiplinan kepada perintah pimpinan panglima tertinggi yang sangat dicatat di dalam perang Uhud adalah ketidakdisiplinan pasukan berpanah mengikuti instruksi Rasulullah yang sudah jelas sebelum bertempur. Mereka ditugaskan menjaga punggung para pasukan, bertahan di atas apapun yang terjadi, baik kalah ataupun menang, mereka tidak boleh turun kecuali dengan instruksi dari Rasulullah SAW. Ketidakdisiplinan ini menjadi titik balik kemenangan pasukan Rasulullah berubah menjadi kekalahan. Sikap disiplin, intibat, patuh kepada instruksi, patuh kepada Allah dan Rasulnya, kepada para pemimpin, ini menjadi salah satu sikap yang menjadi standar bagi orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, patuhi Allah, patuhi Rasulnya, patuhi para pemimpin kalian. Barisan umat Islam waktu pertempuran itu dipimpin oleh Rasulullah memberikan arahan-arahan yang jelas, maka etikanya, adabnya tentu harus memenuhi atau mematuhi instruksi dari panglima waktu itu. Ini juga menjadi PR bagi umat Islam saat ini, tingkat soliditas kepatuhan umat Islam kepada arahan-arahan yang diberikan oleh pemimpin mereka. Tentu ini menjadi ujian dalam kekuatan umat Islam menghadapi musuh-musuh Islam. Demikian barangkali hikmah yang bisa kita ambil, kaum muslimin dan kaum muslimat. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dukung program dakwah Islam di Radio SIP FM. Salurkan donasi Anda melalui rekening BNI Syariah 12300002112 atas nama PT Radio Suara Indah Pesona Prima.